Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya dan makhluknya. Yang ketiga, kita harus paham, bedakan antara dunia dengan rezeki. Nah, itu beda. Kita ini sering kemudian kecampur-campur deh. Dunia kita katakan rezeki, rezeki itu kita katakan dunia. Salah. Allah itu tidak pernah menyamakan dunia dengan rezeki. Makanya bapak-bapak kalau perhatikan dan ibu-ibu perhatikan kalau baca Quran, Allah itu tidaklah menyebut dunia kecuali Allah celah dunia. Tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Allah tidak pernah mencela rezeki. Orang itu dimasukkan ke dalam neraka itu ya gara-gara dunia. Gara-gara dunia itu, tapi Allah masukkan surga itu gara-gara rezeki. Ya, makanya ketika kita membaca dalam surat Al-Ahqaf itu, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahqaf, "Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Loh, mana itu dunia yang dulu kalian bangga-banggakan itu mana? Tapi ketika Allah menyebut rezeki, Allah tidak pernah menghina rezeki. Kita bedakan dulu sebelum kita membedakan, ayo kita baca dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11. Dibuka At-Tolak ayat yang ke-11. Surat ke-64 ya? 63, sudah dibuka. Surat At-Tolak. Baca, Rusi. 65. Surat ke-65 ayat yang ke-11. Dan memiliki seorang Rasul yang membacakan kepada ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Tuh. Allah tidak pernah mencela rezeki, Pak. Makanya sampai Allah menyampaikan, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqah." Tuh perkataan Allah itu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, penuh kenikmatan di dalamnya, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Itu loh rezeki yang terbaik yang Allah kasihkan buat kamu itu. Di situ kita memahami, tolong ya dibedakan antara dunia dengan rezeki. Karena sesungguhnya antara kedua perkara itu tuh beda banget. Kalau kita tidak ngerti, kita akan kemudian tertipu kembali dengan dunia dan dunia. Kalau kita tidak bisa membedakan apa itu dunia dan tidak bisa membedakan apa itu rezeki. Dunia itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan tadi, yang kemudian makan sego jinggo, itu dunia. Apa yang kita pakai hari ini, saya pakai ini dunia saya. Dan tempat tinggal kita itu dunia kita, itu dunia. Di mana sifatnya dunia itu apa? Available-nya itu hanya ketika sampai kita mati. Bahkan sebelum mati aja sudah tidak bisa lagi, ketika sakaratul maut itu sudah tidak ada harganya. Kalau sudah mati, apalagi mau sakaratul maut aja sudah tidak ada harganya kok. Ada nggak orang yang sakaratul maut gitu, ibu kita gitu, "Bu, ini Bu saya bawa batangan emas 3 Bu, bangun sebentar Bu." Dia akan tertarik, dia bangun. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakaratul maut. Itu dunia. Hanya sifatnya kita nikmatin sementara waktu available-nya. Kemudian kapan? Ketika sehat, itu kemudian terasa nikmatnya. Oh, sakit aja sudah mulai berkurang kok. Ya, kita kemudian ketika sakit menikmati nasi goreng tidak mampu, sudah mulai kehilangan itu. Itu dunia. Tempatnya hanya terbatas saja. Beda dengan rezeki. Kalau rezeki itu enggak. Rezeki itu sesuatu yang sifatnya panjang banget. Itu namanya rezeki. Makanya kemudian cakupan rezeki itu jauh lebih luas daripada cakupan dunia. Itu cakupan rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia. Makanya sampai Nabi Musa saja. Lihat, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah itu apa? Yaitu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kefahaman. Yang diminta oleh Nabi Musa rezeki, tapi bukan rezeki biak, bukan rezeki dinar, bukan rezeki dirham. Yang diminta oleh Nabi Musa itu apa? Rezeki kefahaman. Kenapa kok kayak gitu? Ya itulah yang terjadi. Kenapa? Rezeki itu cakupannya luas.
Makanya rezeki itu bermanfaat sampai kita di alam kubur, masih bermanfaat. Ketika kita sampai kemudian ke padang mahsyar, itu masih bermanfaat. Kenapa? Itu rezeki. Itu rezeki. Orang kafir diberikan dunia, tapi tidak diberikan rezeki. Tapi orang mukmin ada yang dikasih oleh Allah. Tapi orang muslim ada yang dikasih Allah dunia, tak ada dikasih rezeki. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia diberikan dunia dan diberikan rezeki oleh Allah. Antum dan saya diberikan kemudahan ibadah, itu rezeki, Pak. Kenapa? Ibadah ini nanti kita bawa ketika kita di alam kubur dan di padang mahsyar. Masih kemudian kita lihat itu, masih kita lihat. Kita diberikan kemampuan sedekah mengalahkan sifat bakhil yang kita miliki. Padahal sifat bakhil itu karakternya manusia. Setiap orang itu punya sifat bakhil. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan mengalahkan bakhil kita sampai merogoh kantong, kemudian kita sedekah, itu namanya rezeki. Anak-anak kita, Pak, kalau anak-anak kita solih, itu rezeki. Kalau anak-anak kita ganteng, itu dunia. Kenapa? Kalau anak kita cuma ganteng dan cantik, bapak dan saya membanggakan anak itu nanti ketika kita masih hidup di dunia. Tapi nanti ketika mati, sudah tidak membanggakan anak lagi. Mungkar. Kenapa? Anak saya ganteng, tidak peduli mungkar nakir. Kenapa? Itu dunia. Tapi kalau anak kita solih, Pak, Masya Allah. Anak kita solih itu adalah rezeki. Makanya pernah saya sampaikan nggak di sini dulu. Ketika saya mengatakan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Anak yang solih itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan mereka itu akan menunggu di depan pintu surga. Makanya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Ada anak-anak yang mereka itu dimudahkan oleh Allah hisabnya. Kemudian dia masuk surga tinggal selangkah. Kok berhenti dia di depan pintu surga? Allah menyampaikan kan, udkhulul jannata. Mbok masuk kamu ke surga itu loh. Lalu kemudian anak-anaknya ngomong apa? Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat orang tua kami dulu. Allah ulang lagi, udkhulul jannata. Kalian tuh masuk surga, sudah selesai hisabnya. Kembali anak-anak itu ngomong apa? Lan nadkhulal jannata. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai ibu dan bapaknya. Emang ibu bapaknya di mana, Ustaz? Di belakang, masih dihisab karena banyaknya dosa dan maksiat. Lalu kemudian apa? Allah memberikan syafaat kepada anak-anak itu di depan pintu surga. Allah memberikan izin. Anak itu setelah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, tidak ada yang mereka berikan kecuali ke orang tua mereka yang sedang dihisab di belakang. Padahal Allah menyampaikan apa? Mali arohum. Kenapa dengan orang tuamu? Innahum muhbantiin. Dia masih dihisab panjang itu. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya kemudian akhirnya diringankan hisabnya, dimudahkan hitungannya, dihapuskan dosa-dosanya karena mendapatkan syafaat. Dikumpulkanlah kemudian dengan anak-anak mereka yang nunggu mereka di depan pintu surga. Menggenggam tangan, bareng-bareng Allah menyampaikan, udkhulul jannata antum wa abakum. Tuh orang tuamu tuh. Sekarang bareng-bareng masuk surga. Akhirnya bareng-bareng masuk ke dalam surga. Suf. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Itu rezeki. Makanya kalau anak kita putih, tinggi, itu dunia. Tapi putih dan tinggi bisa jadi rezeki, bisa. Kalau mereka solih. Kalau mereka solih. Anak kita dikejar-kejar, banyak perempuan. Itu dunia. Dikejar-kejar, banyak laki-laki. Itu dunia. Tapi kalau anak kita selain dikejar-kejar, dia solih, dia taat sama Allah. Itu namanya rezeki, Pak. Dan sesungguhnya mereka itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Dan itu namanya rezeki itu. Makanya Masya Allah, kita ketika beriman sama Allah itu, dalam kehidupan itu, mungkin kadang-kadang kita luput dari dunia, tapi kita pasti mendapatkan rezeki ketika kita ngikutin aturan Allah. Siapapun yang berjalan on the track, dia berjalan di atas tracknya Allah, dia itu pasti dapat rezeki. Mungkin dia luput dari dunia, tapi pasti dapat rezeki. Bapak kehilangan proyek, mungkin kehilangan dunia, tapi Bapak dapat rezeki apa? Mungkin dunia itu tidak cocok buat Bapak, Allah hindarkan itu, dan akhirnya Bapak selamat akhiratnya. Itu rezeki, selama kita mampu untuk menyikapi setiap apa yang luput dari kehidupan kita. Ya, Bapak diberikan sabar, itu rezeki. Kenapa? Kita jangan melulu nyari dunia, tapi yang paling penting nyari rezeki. Rezeki apa itu? Karena rezeki itulah yang kemudian menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Teman-teman yang kemudian kita ini, teman-teman yang hanya ngingatin dunia, itu dunia. Tapi teman-teman yang ngingatin akhirat kayak gini, ini rezeki, Pak. Kenapa? Sesungguhnya teman yang solih mampu memberikan syafaat kepada temannya yang solih. Saling mencari nggak teman-teman itu? Saling mencari nanti. Aina haula yusalluna ma'ana. Mana ya Allah teman-teman kami, ya Allah yang dulunya sholat sama kami, yang dulunya puasa sama kami itu. Teman-teman yang kumpul dalam perkara-perkara ibadah itu saling mencari di akhirat. Tidak ada yang ngomong, ya Allah mana teman-teman kami yang dulunya mancing sama kami. Tidak ada. Yang gowes sama kami, apalagi tidak ada itu. Nah berarti gowesnya dilarang? Enggak, gowesnya boleh. Cuma maaf loh, nggak saling mencari, itu aja. Tidak usah nyebut merek.
Tapi kalau kemudian ketemu dalam majelis ilmu, ketemu misalkan bapak-bapak kemudian datang ke panti asuhan, kemudian ngasih bareng-bareng, itu saling mencari. Mana teman saya, ya Allah, teman alumni, yang mana kalau ngaji terlalu tidur aja itu. Tapi ada dia. Saling mencari atau tidak? Saling mencari. Dan itu namanya apa? Itu rezeki. Karena apa? Lihat pernyataan mereka. Aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yatasaddaquna ma'ana. Tuh. Mana teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, bersedekah sama kami? Tuh. Yang disebut kata-kata ibadah. Itu rezeki atau dunia? Rezeki. Mendapatkan syafaat itu enak loh. Mendapatkan syafaat itu kayak ibu ataupun bapak pergi ke Surabaya, modalnya cuma 100.000, tetapi kita harus tinggal selama sepekan. Tapi kita pengennya tetap makan dan dapat tidur yang enak. Gimana caranya? Nelpon teman kita yang tinggal di Surabaya siapa? Kamu tinggal di Surabaya ya? Iya. Sama ke Surabaya. Ya sudah yuk, tinggal aja di rumah saya. Enak. Akhirnya di Surabaya apa? Seminggu dapat rumah, dapat tempat tidur yang nyaman, dapat makan yang enak. Mau rawon, mau kemudian pecel, ada. Kenapa? Karena tinggal sama teman kita. Itu perumpamaan syafaat itu kayak gitu. Berapa banyak orang yang masuk surga itu bukan karena amal solehnya tok. Tapi berapa banyak orang yang masuk surga itu salah satunya karena dia mendapatkan syafaat. Dan salah satu syafaat itu apa? Syafaat yang diberikan sama teman-teman yang solih itu. Makanya kalau kita kemudian kalau kita menghadapi ada orang kok tidak ngingetin kita akhirat, lebih baik kita kemudian ganti dengan teman-teman yang mengingatkan kita tentang akhirat. Kenapa? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kenapa? Saya mencari rezeki nih. Dan itu merupakan bentuk rezeki. Nah kalau kita paham kayak gini, akhirnya apa? Nggak gampang-gampang antara membedakan dunia dengan rezeki. Kita ambil apa? Iya, saya nggak dapat dunia, tapi saya dapat rezeki. Ini kisah nyata nih, ini sering banget saya sampaikan. Mungkin saya udah sampaikan di sini, tapi saya ulang supaya kita paham. Ada teman saya, bukan teman, dulunya ada ikhwan yang dampingin saya nyetir. Jualan buku. Dan Bapak dan Ibu harus paham, kalau beli buku sama orang-orang yang penjual buku itu, nggak usah ditawar-tawar lah, kasihan. Mereka itu hidupnya, tawakalnya gede ketika jualan buku. Ya, beli buku ini berapa bang? 100. 3 juta boleh enggak? Gitu. jadi gitu. Kan antik ya Bu ya? Antik kelihatannya. Udah 3 juta boleh atau enggak? Loh saya menyampaikan, ibu di Lotemat aja enggak nawar kok. Beli Gucci aja enggak nawar kok. Beli sama Ikhwan nawar. Ya, Masya Allah. Beli Gucci nawar. Masa kemudian sama Ikhwan nawar. Beli ini jualan anaknya 4. Tinggal di Bekasi. Kemudian saya tanya, antum anak segitu tinggal di Bekasi, berapa minimum sebulan akhi? Ya pernah ngitung Ustaz, tapi kira-kira 2,5 juta. Antum jualan buku, jualan poster itu berapa sebulannya? Saya tidak pernah ngitung Ustaz, tapi alhamdulillah cukup aja. Dan alhamdulillah saya tidak punya utang. Masya Allah. Kemudian saya ngomong sabar ya akhi ya, sabar. Sembari saya naik mobil ini, dia nyetir sabar ya. Oh enggak Ustaz, saya belum saatnya sabar, saya syukur. Saya nanya sabar ya. Enggak Ustaz, saya syukur. Sabar akhi, antum sabar. Lakon hidup itu 2, sabar atau syukur. Iya, tapi saya itu syukur Ustaz. Nah kan saya nanya, mau jualan buku pas-pasan, poster, anaknya 4, kemudian masih ngontrak, kok dia bisa mengatakan syukur itu, syukurnya itu yang apa? Nah terus dia bilang, iya Ustaz, antum tahu nggak namanya jualan buku itu? Pagi-pagi saya nata buku, saya taruh di motor bagian belakang, saya kencengin, saya ngitarin jalan. Ketika ngitarin jalan itu, hati saya tuh sibuk untuk menata hati. Hari ini dapat berapapun saya tuh pengen menata qanaah saya setiap pagi Ustaz. Kenapa? Kalau nggak saya nata qanaah setiap pagi, stres saya. Kenapa? Orang yang jualan buku tuh nggak pernah tahu hari itu dapat berapa. Bisa kadang-kadang 100, bisa datang 200, kadang-kadang bisa 300, kadang-kadang muter-muter nggak dapat. Kenapa? Panitia kajian nulis tidak boleh jualan. Karena itu ya, walaupun saya yakin ya panitia punya pertimbangan khusus, tapi jangan gitulah. Dicarikan solusi. Sunnah itu kan memberikan solusi kan. Bukan menutup pintu, sifat yang sunnah itu. Saya tahu mungkin wanita kajian itu supaya tidak begini, tidak begitu. Ana paham. Tapi kita hidup pada zaman ketika tidak semua orang dimudahkan dapat rezeki. Buatlah lokal satu tempat di pojok kayak tidak usah nutup lah usaha orang. Kalau saya tidak mau dilarang. Cuma kalau kemudian, ini nanti begini berantakan Ustaz ini. Sudah kalau gitu, pojokkan aja. Tidak usah dilarang lah. Allah tidak melarang kok. Yang dilarang itu kapan? Ketika sholat Jumat itu baru dilarang. Ketika sholat Jumat, ada nggak perintah lain selain kemudian jualan selain malam ketika sholat Jumat? Nggak ada. Kenapa kita melarang sesuatu yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kemudian dia
Ketika dia cerita, kemudian saya itu syukur. Kenapa? Setiap hari saya nata qanaah. Saking saya sibuknya dengan qanaah, saya tidak mikir itu kemudian hujan, saya tidak mikir kemudian macet. Kenapa? Hati saya sudah terlalu sibuk untuk menata qanaah. Berapapun ya Allah yang Engkau berikan sama saya syukuri. Saya tidak mikir jalan, mau kemudian rusak kayak, mau hujan deres kayak, mau kemudian apapun, biasa saya. Dibandingkan dengan kesibukan hati saya untuk menata qanaah saya. Nah, saya bersyukur daripada orang-orang yang di kantor, Ustaz. Ini ngomong dia loh ya, saya ceritakan. Bukan saya nyindir, enggak. Ini cerita dari dia. Daripada orang yang di kantor, saya ngomong loh, siapa? Kenapa orang di kantor? Maaf Ustaz, bukan salah. Orang yang di kantor itu, kalau mereka pergi di pagi hari, mungkin nggak perlu untuk, mungkin nggak sibuk dengan qanaah. Kenapa? Karena dia yakin nanti di akhir bulan gajinya sudah tertransfer ke rekeningnya dia. Paling-paling kalau kemudian di mobil yang dia pikir itu apa? Aduh macet. Jam nyampe nggak ini meeting saya ini? Paling-paling gitu. Dia kemudian susah untuk qanaah. Kenapa? Karena semuanya sudah dia peroleh. Mau gimana? Qanaah itu susah kok bagi orang yang sudah mendapatkan semuanya kok. Tapi kalau saya, Masya Allah, 50.000 itu terasa nikmat betul bagi saya. Ada orang kemudian ngasih buku, uangnya buku berapa? 35. Kemudian, udah kembalinya buat Mas aja 15. Itu sudah luar biasa senangnya saya. Cuma 15.000. Padahal kita ini kalau sudah banyak harta, 15.000 anak-anak. Buat apa ini? Paling-paling buat parkir. Padahal banyak orang yang 15.000 aja sudah bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Qanaahnya tingkat tinggi. Ya, maka kemudian saya bersyukur itu Ustaz, dan saya diberikan keluarga yang alhamdulillah saya tidak pernah memberikan makanan-makanan yang haram. Saya bersihkan apa yang saya berikan untuk mereka. Bukankah saya pantas untuk kemudian bersyukur? Tuh, rezeki atau dunia itu? Rezeki, itu rezeki Pak. Ya, walaupun mungkin dia luput dari dunia, mungkin dia luput dari dunia. Mungkin dia luput dari dunia, iya mungkin luput nggak bisa dapat 1, 2, 3, 4 dengan digit-digit yang banyak. Betul, sepakat, dia mungkin nggak mendapatkan dunia. Tapi sepakat loh, kita itu sepakat, dia itu mendapatkan rezeki. Makanya apa? Orang yang diberikan iman, dimudahkan amal soleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu rezeki, itu rezeki, itu rezeki. Dan itulah yang menjadikan kita harus pahami rezeki. Jangan memahami dunia terus. Karena sesungguhnya beda antara dunia dengan rezeki. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus pahami tentang dunia dan rezeki, ya. Yang keempat, yang dunia dan rezeki itu harus paham apa? Yang keempat, bahwasanya dunia dan rezeki, dunia itu sudah ditentukan oleh Allah dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata di atas muka bumi kecuali telah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Kenapa kita harus paham ini? Supaya menata hati bahwasanya kita tidak perlu nyenggol yang haram dan tidak perlu nyenggol yang syubhat. Kalau kita sudah dijamin oleh Allah. Allah itu menjamin saya, menjamin bapak, menjamin ibu. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Satu, Allah itu belum menjamin akhirat kita, itu tak. Kalau sudah dijamin oleh Allah, ngapain kita kemudian merasa risau terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah? Anak polisi aja kalau kemudian di jalan, ketika kemudian dia sampai ngelanggar marka jalan, temannya mungkin ribut. Ini ngelanggar nih. Maka kemudian ngomongnya apa? Lah enggak apa-apa, bapak saya polisi. Kenapa kok dia tenang? Karena dia merasa bapaknya itu nanti akan membantu urusan dia kalau ketangkep. Itu anaknya polisi loh. Anaknya preman, sama. Kalau bapaknya itu preman, dia tenang. Karena apa? Dia tahu bapaknya nanti akan bela dia. Sama. Allah itu Razak. Ya kalau kita tahu bahwasanya Allah itu yang ngatur dunia, ya kita enggak perlu khawatir toh. Oh sudah diatur oleh Allah. Cuma kita sabar atas prosesnya atau enggak. Orang itu biasanya kan enggak sabar. Potong jalan kompas. Nyari shortcut. Shortcutnya itu adalah cara-cara yang haram. Padahal kalau itu adalah rezekinya, datang atau tidak datang? Datang. Kalau itu bukan rezekinya, dia dapatkan sebentar akan habis dengan hal yang lainnya. Tiba-tiba mobilnya rusak, tiba-tiba kemudian harus begini, cepat habisnya. Padahal dunia itu sudah dijamin oleh Allah, sudah. Dan ketika kita sudah ngerti bahwasanya dunia itu sudah dijamin oleh Allah, tenangkan jiwa, tenangkan hati. Kenapa harus ditenangkan hati? Loh iya. Karena kita kalau kemudian sudah gede kayak gini, kok kemudian masih mikirin dunia secara berlebihan, berarti kita ini kalah kualitasnya dengan keimanan bayi. Kata Makhul, berarti kan Makhul itu lama. Makhul itu berkata, kalau ada orang kok masih khawatir terhadap dunia itu, harusnya dia belajar dan merenung bagaimana dulu ketika dia masih berada di dalam janin. Lihat Pak, janin itu Pak. Janin itu di dalam perut ibunya. Dari mana dia dapat rezeki? Dari jalur yang tidak pernah disangka manusia. Dari mana? Siklus bulanan ibunya ditutup sama Allah. Kemudian apa? Jadi saripati yang disedot sama anaknya. Janin itu tenang atau nggak tenang di dalam kandungan? Tenang. Tenang banget ya. Ada nggak janin yang gusar gitu? Sedih, cemas gitu. Di USG gitu. Ini kelihatannya anaknya ibu cemas ini. Kenapa dok? Mikirin menu hari ini apa? Nggak ada dia. Nggak ada ya Bapak. Tenang dia.
Padahal kemudian dia tidak sekolah, dia belum melihat matahari, dia belum melihat ijazah, tenang dia. Makanya kalau ada orang yang gede kok kemudian mangkirin dunia sampai kemudian memikirkan untuk nyenggol yang haram, dikasih tahu itu tidak boleh, itu tidak boleh, kok tetap disenggol ketika dia tidak yakin terhadap pembagian Allah, itu berarti kalah imannya dengan janin ketika di dalam perut ibunya. Loh kan gitu, itu kayak gitu. Maka kemudian perhatikan ketika sudah dalam perut ibunya itu kemudian lahir kan, jebol itu akhirnya kemudian darah nifas keluar. Semuanya kemudian kemana? Rezekinya kalau sudah kemudian darahnya ibunya itu keluar, setelah darah nifas itu dinaikkan oleh Allah. Di mana? Di dada ibunya. Setiap dia nangis digendong sama ibunya, didekatkan. Tenang dia. Kenapa? Dia tahu rezekinya pindah. Nangis sebentar. Kenapa nangis sebentar itu bayi? Makhluk berkata, li istingkari maka nihil jadid. Li istingkari itu apa? Dia merasa baru. Ini tempatnya saya baru nih. Nangis dia. Tapi digendong, disusui, diam atau tidak diam? Diam. Oh, rezeki saya sudah pindah ke sini. Makanya kemudian anak itu nangis sebentar, digendong sama ibunya, didekatkan sama susternya, didekatkan ke dada ibunya, diam dia. Oh, rezeki saya sudah pindah ke dada ibu saya. Kata makhluk itu, tenang, tenang. Ada nggak kemudian bayi yang iri ke bayi yang lainnya gitu melihat? Tidak ada. Dia tenang dengan apa yang dia sudah dapatkan. Kemudian baru jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tenang atau tidak tenang? Tenang. Dia jalan itu tenang aja. Yakin nggak bayi anak-anak kita itu? Tenang, Pak. Nggak mikirin dia kemudian bapak, enggak lah, dia nggak mikir. Anak-anak tuh jalan, lari, bapaknya lagi pusing, mikir itu, dia tetap tenang itu. Makanya anak itu apa? Tetap minta sama bapaknya, minta martabak dong, gitu. Padahal bapaknya lagi punya utang 300 juta. Tega nggak bapaknya ngomong, jangan gitu nak, bapak ini utang 300 juta, kamu minta martabak. Nggak tega bapaknya. Dan tidak ada bayi yang kemudian akhirnya mikir gitu ya, di pojok ruangan, kenapa nak mikirin utang bapak? Nggak ada dia, nggak peduli dia, mau utang bapak berapapun dia pokoknya dia tenang aja dengan hidupnya. Dan itu kata makhluk apa? Menggambarkan kayak gitu loh dunia itu. Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Kenapa kayak gini? Karena ternyata semakin kita tua itu kadang-kadang malah semakin tidak yakin sama Allah. Bukannya harus kembali kepada fitrahnya dulu ketika di dalam janin, enggak. Wong ular aja diatur rezekinya oleh Allah kan? Dan pun akan kita sampaikan ceritanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ngasih apa? Daging sama kucing, kucingnya cuma gigit tok, dibawa keluar. Lah Malik bin Dinar itu kaget loh, ini dikasih daging kok nggak dimakan? Ternyata kucingnya naruh dagingnya di depan lubang. Di depan lubang. Kemudian setelah itu Malik bin Dinar tuh mikir, ini lubang-lubang apa ya? Ini lubangnya lubang apa? Ternyata yang keluar tuh lubang ular. Ularnya tua, kelihatan dari kulitnya, dalam keadaan ularnya itu buta. Kemudian ular itu ngambil daging yang diserahkan sama kucing tadi, yang dikasih daging sama Malik bin Dinar. Setelah itu masuk kembali. Kucing itu melihat ketika daging itu sudah dimakan ular, balik dia. Padahal kita ngerti kan fitrahnya ular itu, fitrahnya kucing. Seneng nggak sama ular? Nggak ada. Kucing itu nyari ular, nggak ada dia. Tapi ternyata ketika Allah netepin bahwasanya daging itu miliknya ular, Allah matikan itu fitrahnya kucing untuk makan daging, Allah bimbing langkahnya kucing itu menuju ke tempat itu, sampai kemudian diserahkan dagingnya. Setelah dimakan dagingnya, baru Allah hidupkan fitrahnya lagi untuk makan daging. Siapa yang ngatur itu? Allah. Nah kalau kita nggak percaya nih, bingung terus akhirnya. Mikirin kemudian harga minyak turun, per barelnya nggak jelas, bingung lagi. Ya kan? Ketika tiba-tiba ada gonjang-ganjing begini, bingung lagi. Seakan-akan dunia kita tuh tidak pernah cukup terus. Makanya kita harus paham, dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Itu singkatnya kayak gitu. Yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima yang kita harus pahami. Yang kelima itu apa? Yang kelima, kalau kamu dikasih dunia oleh Allah itu banyak, itu belum menjanjikan apa-apa. Belum menandakan apa-apa. Sampai kamu menjadikan dunia itu menjadi sarana ketaatan kamu. Nah, kita buka surat Al-An'am 44. Dibuka surat Al-An'am 44. 44. Sudah? Surat yang ke-6. Baca, urusnya. Bukan, Al-An'am 44. Dan kalau kami dapati manusia itu lupa terhadap peringatan kami. Maka tatkala Ya. mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan semuanya, maka
ketika itu mereka terdiam. Tuh. Yang kelima yang kita pelajari itu apa? Sesungguhnya dunia itu ketika dikasih oleh Allah itu tidak menjanjikan apa-apa. Sampai kita menjadikan dunia itu sarana menambah ketaatan kita. Karena ternyata apa? Allah itu kalau benci sama orang juga kadang-kadang dikasih dunia. Ya. Wa kadzalika ja'alna li falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapat itu manusia lupa, dia menentang perintahku terus orang-orang semacam itu, Allah itu tidak mengadab langsung, tidak kemudian dilubet sampai kemudian mati, diseksa sampai kayak Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, enggak. Itu dulu sebelum adanya Nabi, lakuin dosa langsung dihajar dengan seksa, itu dulu. Tapi setelah adanya Nabi, enggak. Maka kemudian perhatikan bagaimana cara Allah yang lembut dulu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka pintu-pintu kesenangan duniawi terus itu untuk mereka. Sampai ketika mereka sudah tenggelam dengan kesenangan duniawi, kami cabut nyawanya secara tiba-tiba baghtatan. Sekonyong-konyong dia balik kepada Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, di situ kita harus paham. Dunia itu dikasih oleh Allah itu dua sifat. Ada yang dikasih oleh Allah dunia karena Allah ridha, sebagaimana Allah ridha kepada Sulaiman dan Daud dan Abdurrahman bin Auf. Dunia yang mereka miliki membangun jembatan mereka menuju surganya Allah. Tapi ingat loh, ada yang kedua, ada orang yang dikasih oleh Allah dunia, tapi ketika Allah benci sama hamba tersebut, Allah kasihkan dunia. Itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Kapan? Ketika dunia yang dia miliki tidak menambah ketaatan dia ke jalan Allah. Ya, makanya kemudian akhirnya kita paham kan, kenapa ya orang yang datang ke dukun, kok kemudian habis pulang dari dukun usahanya laris, bukan karena Allah ridho, enggak, tapi karena apa? Tapi karena Allah itu benci sama dia, maka dibukakan pintu kesenangan itu. Kenapa ya orang kafir itu, ya Allah hidupnya enak banget, kemana-mana pakai jet pribadi, kita pakai angkot 75 Blok F Pasar Minggu. Apa saya dulu naik di situ ya 75 kan rupiah ya itu 75 Pasar Minggu. Kenapa kayak gitu ya? Allah bukan kemudian senang sama orang kafirnya, enggak Allah enggak kesenang sama orang kafirnya, tapi itu merupakan bagian dari istidraj, ya kan? Orang kafir punya jet pribadi, Bu, Masya Allah, padahal kita kalau naik pesawat apa? Ya Allah, tiketnya tiket apa? Promo, itu pun nyarinya 3 bulan sebelumnya. Itu harus paham. Surat Al-An'am 44 itu mencoba menyibak mana itu kemudian yang dinamakan dunia itu. Sesungguhnya jangan pernah mengartikan dunia itu menjadi tanda Allah itu senang sama kita. Wah, sekarang kamu disayang sama Allah ya bro. Loh, kok bisa? Tuh, mobilnya banyak, anunya banyak, rumahnya banyak. Belum tentu. Bisa jadi itu tanda Allah senang, tapi bisa jadi sebaliknya. Tergantung bagaimana dia setelah memiliki dunia itu. Makanya Allah kemudian ngingatin kita. Dibuka surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Lima belas dan 16. Sudah? Surat 89. Ya, 15 dan 16. Manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, Ya. maka dia akan berkata, Tuhan telah memuliakan. Oh. Teruskan 16. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan menghinakan. Tuh, teruskan yang 17. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Manusia, ya sudah. Tidak memuliakan. Iya. Jadi orang-orang itu sering berkata, kalau kami diberikan nikmat Allah sedang sayang sama saya. Kalau sedang diberikan kesempitan, oh Allah itu sedang uji saya. Allah mengatakan kalah, bukan kayak gitu. Jadi kemudian jangan pernah kita menganggap keberkahan hanya kita ukur dari masalah dunia. Karena bisa jadi itu tanda ridha, tapi bisa jadi sebaliknya. Itu tanda benci. Tergantung bagaimana kita setelah memiliki harta itu. Itu yang keberapa? Yang ke-5. Poin yang ke-5. Yang terakhir, poin yang ke-6. Yang poin yang ke-6 yang kita harus pahami, bahwasanya apa yang ke-6? Yang ke-6 itu adalah sesungguhnya dunia itu diserupakan oleh Allah kayak air. Ya, dibuka surat Al-Kahfi.
Sudah? Surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Surat ke-18. Surat ke-18 ayat ke-45. Dan berilah perumpamaan pada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karena tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah itu menyerupakan apa? Dunia itu sebagaimana air hujan. Kenapa kok gitu? Imam Qurtubi menerangkan setidaknya ada 4 wajh syibahnya. Wajh syibah itu keserupaan dan kemiripan antara dunia dengan air hujan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah yang namanya dunia itu kayak air, sebagaimana tidak pernah setia di satu tempat. Kalau Bapak kemudian nyempetin air itu ya, sekalinya jatuh gelas, ada nggak air itu yang kemudian ngotot gitu bergelantungan di meja, nggak mau jatuh ke bawah? Nggak ada. Sekalinya dia kesenggol, gelas jatuh ke bawah, dalam sekejap hilang. Sama kayak dunia. Dunia itu cepat hilang nggak? Cepat. Makanya orang itu sering kan ngomong kan, kadang-kadang kita tuh masyarakat Indonesia sudah ngakuin, kemarin untung gede ya mas? Iya, tapi kayak air doang, lewat doang. Nah itu kayak, itu persis nih, kayak surat Al-Kahfi. Berarti sudah baca Al-Kahfi? Nggak tahu baca Al-Kahfi atau enggak, tapi Indonesianya gitu. Cepat sekali hilangnya. Cepat sekali hilangnya. Makanya berapapun kita memiliki dunia itu, Masya Allah, berapapun kita memiliki dunia, pasti kemudian kita itu akan kemudian kehilangannya. Kehilangan cepat, iya cepat hilang dia. Nggak setia dia. Saya mati, antum meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, sudah. Ada nggak dunia yang kemudian setia ngikutin kita gitu? Uang 100.000 itu pati murahnya bergelantungan di kain kafan, nggak mau diajak pergi, nggak ada. Dia nggak mau, dia pasti akan meninggalkan kita itu. Dan itu sifatnya yang disampaikan oleh Allah. Kama'in anzalnahu minas sama' faqtalata bihi nabatul ardi. Allah turunkan kayak air hujan, nyampur dengan kemudian ini. Kemudian yang kedua, apa kemudian kemiripannya? Yaitu kemudian cepat menguap, kayak air itu cepat menguap, sama, dunia itu cepat menguap kan? Apa yang kita miliki sudah tidak ada lagi berharganya. Coba, istana-istana yang dibangun oleh orang-orang dulu sekarang itu tidak ada faedahnya. Mobil-mobil yang kita beli, misalkan kita dulu beli, misalkan Station tahun 80-an, tahu Station ya? Colt. Tahun 80 itu, topnya itu. Tapi sekarang kita lihat, apa mobil ini? Dicurigai itu bawa bom kalau datang ke Jakarta. Bawa bom ini kelihatan. Kenapa? Kok? Kenapa? Masa ke hotel apa lagi? Itu security-nya sudah keringetan itu. Kenapa? Padahal tahun 80-an ketika Hubat itu, ya Colt itu kan yang kan Hubat kan. Saya paham, saya punya Colt. Dulu punya bapak belinya waktu SD itu Colt. Itu kemudian orang tahun 80-an tren, Masya Allah. Masih ingat nggak kita dulu pakai handphone Nokia yang kecil, yang harganya 3 juta, 4 juta. Semakin kecil handphone, Masya Allah. Semakin senang banget kita. Semakin, TOPBGT handphonenya, Masya Allah. Kenapa? Karena kemudian ngetrennya kecil. Sekarang ngetrennya kecil, enggak. Ngetrennya gede. Sekali nutupin wajah. Kenapa kok cepat berubah? Memang gitu dunia itu. Ya kan? Beli mobil Soluna ketika keluar, topnya. Sekarang kok kelihatan mobil gini ya, sudah kelihatan tua. Jazz ketika beli-beli, Masya Allah. Tapi kok sekarang sudah gini ya? Iya. Saya kemarin di Detik itu ngelihat itu. Ada mobil limosin yang panjang itu loh. Tahu yang limosin? Ketika dulu pertama kali dikeluarkan, Masya Allah. Itu limosin sampai berapa meter itu? 60 meter atau 70 meter itu. Ketika keluar, saya dilihat di situ, dilihatin di laman internet itu. Ketika masih pertama kali keluar, top. Tapi sekarang hanya menjadi onggokan besi. Kenapa kayak gitu? Itu dunia, kayak air dia. Air itu kan lama-lama nguap dia. Makanya Allah tepat ketika mengartikan apa? Dunia itu kayak air hujan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dunia itu kalau terlalu kebanyakan, kita tidak punya iman, itu sebagaimana air. Air itu Pak, kalau satu bak, enak. Tapi kalau 2 rumah, misalkan 1 rumah, bingung kita. Mau kencing, bingung. Mau BAB, bingung. Kenapa? Kebanyakan. Nggak punya iman kita sebagaimana banjir, nggak punya perahu itu, nggak bisa memanfaatkan apa-apa kan. Makanya Masya Allah, itu sampai saya dengar itu di Villa Nusa Indah itu. Ada teman-teman saya di situ itu. Banjir ya, akhi, iya banjir. Dalam nggak? Enggak kok, cuma sampai mata kaki. Alhamdulillah. Tapi di lantai 2. Kalau di lantai 2, nah terus gimana itu WC-nya? Bingung mau pakai, mau di mana mau pakai coba. Mau BAB aja bingung jadinya. Mosok dari lantai 2 mau BAB nggak bisa. Itu kayak gitu. Makanya kayak kemudian kayak air itu. Makanya kita butuh itu yang banyak-banyak. Pas 1 bak. Pas.
Makanya kalau kita misalkan dikasih dunia kok cuma segini-segini aja, tenang, Allah tahu kalau kamu dikasih banyak, malah bingung kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yaitu diserupakan dunia itu kayak air hujan itu apa? Kalau terlalu asyik kita basah, kalau kita tidak menjaga diri, kena fitnah dunia itu. Makanya yang kelima kita pahami, Allah itu mengartikan dunia itu apa? Kayak air hujan. Pahami air hujan supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Barakallahu fikum. Inilah 6 perkara yang kita pelajari. Sebenarnya masih ada hal yang lainnya, tapi tidak usah lah. Secara ininya, kita jelaskan poin-poin pentingnya, supaya kita ngerti, karena kita ini pelakon dunia. Makanya pelakon dunia itu harus paham sifatnya dunia kan? Naif kalau kita menjadi pelakon dunia, tapi tidak paham tentang sifatnya dunia. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi, semoga bapak-bapak dan ibu itu dipertemukan karena kebaikan, ketaatan, dan saya ingatkan, setiap pertemuan itu betul-betul diniatkan karena ridhonya Allah. Bukan karena kita ingin ketemu, karena sudah kangen, karena ingin kemudian saling bercanda lagi, bukan itu. Niat yang pertama harus karena Allah. Kalau tidak karena niat yang kita perhatikan, sia-sia ibadah yang kita kerjakan. Nah, itulah yang saya sampaikan, karena yang paling berat itu apa? Menjaga niat. Seorang ustadz itu tidak ada jaminan masuk surga. Orang yang mengembara dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya tidak ada jaminan masuk surga. Semuanya tergantung bagaimana posisi hati di balik dadanya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Antara rezeki sama dunia dan kita dapat dunia tapi misalnya bangun masjid, bangun Jadi rezeki. Jadi rezeki. Kenapa? Karena itu yang akan Bapak lihat. Jadi misalkan gini Pak, Bapak punya uang 1 juta, pengen ketemu 1 juta itu lagi, gampang. Infakkan di jalan Allah, ikhlaskan, tutupi amalnya. Ketemu lagi 1 juta dalam bentuk yang luar biasa lebih indah. barokah. Makanya Allah sampai mengatakan apa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Yang kamu jaga pasti hilang. Tapi yang kamu titipkan sama Allah pasti akan dijaga. Coba kalau kita jaga harta Pak, kalau tidak kita pakai, kemudian kita simpan-simpan, kadang-kadang hilang. Simpan-simpan ketika kita mati, diwariskan sama orang, padahal kita yang dihisap. Harta itu yang paling miris itu kayak gitu Ibu dan Bapak. Kita jagain harta, tapi ketika mati, yang menikmati keturunan kita. Tapi yang dihisap, saya, Ibu, Bapak. Makanya kalau kita titipkan sama Allah, kita nggak dihisap. Allah yang menghitungnya. Dan Allah yang akan menghitung balik dan mengembalikannya. Makanya Allah sampai katakan apa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Apa yang kamu simpan pasti hilang. Tapi apa yang kamu titipkan, itu yang akan dijaga oleh Allah. Jadi dunia itu bisa dapat rezekinya. Misalkan kemudian makanya Rasulullah itu pernah makan kambing dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi mengatakan, semuanya satu kambing itu disisakan oleh Ibunda Aisyah cuma pahanya tok. Karena kesukaan Nabi itu makan paha. Semuanya sudah diinfakkan langsung. Kemudian Nabi tanya sama Ibunda Aisyah, apa yang tersisa wahai Ibunda Aisyah? Wahai Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, yang tersisa ilyah, paha ini ya Rasul. Bukan. Justru ini tidak tersisa. Yang tersisa itu yang kita berikan itu. Yang nanti kita akan lihat kembali. Karena yang kita sedekahkan itulah yang menjadi miliknya kita. Masya Allah. Jadi makanya doanya Allah kan indah kan. Titipkan sama Allah yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Nah itu. Makanya kemudian saya pernah kejadian waktu ingat nggak ketika ada banjir dulu. Ada tukang bubur. Tukang bubur itu dengan sangat ikhlasnya dia. Padahal dia bisa meremo. Kalau meremo itu apa ya kalau Indonesianya? Saatnya untuk kemudian dapat untung gede, tapi justru malah dia gratiskan ketika pas banjir itu. Ketika ditanya, kenapa kok digratiskan Pak? Iya, saya ingin dapat rezeki supaya ketemu lagi dengan apa yang saya sedekahkan. Kan lagi butuh, orang kan lagi butuh makan bubur, malah kemudian satu mangkoknya bisa 20-30. Alah, nyari itu kapan-kapan masih bisa. Tapi nyari orang yang lagi butuh sama bubur saya, tidak setiap hari orang itu butuh banget dengan bubur saya. Itu rezeki Pak. Itu rezeki. Paham Bapak? Ya. Tadi pemahaman mengenai dunia dan rezeki, mungkin sebagian besar kami ini lebih banyak mengejar ilmunya pun ilmu dunia dan digunakan untuk kepentingan dunia juga gitu ya. Nah kalau bisa bicara ilmu dunia dan apakah itu bagian dari bagian rezeki kepahaman tadi? Kalau kita niatkan itu akhirnya untuk Allah dan niatnya adalah saya mempelajari ilmu ini, saya bekerja di sini, bagian dari ibadah. Ketika saya mendapati Islam memanggil saya siap untuk memberikan apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Maka itu akan menjadi ibadah buat Bapak. Makanya kemudian apa? Merubah visi itu penting. Karena merubah visi, membentuk pahala dan dosa itu jadi berbeda. Bapak kerja, tapi visinya apa? Nanti kalau dapat rezeki, saya kemudian memberikan rezeki yang halal untuk anak saya. Kemudian saya akan memberikan bantuan kepada proyek-proyek Islam yang bisa saya bagi. Visi itu membentuk kegiatan yang asalnya mubah menjadi ibadah. Tapi ditentukan apa?
dari misi dan visinya itu bagaimana. Jadi Bapak kemarin saya mempelajari untuk dunia, sudah, anggap itu salah. Sekarang kita perbaiki. Sekarang kita perbaiki, selama masih punya kesempatan. Dan kita merubah itu supaya apa? Merubah yang asalnya biasa menjadi ibadah. Dengan kita menjadikan visi kita, semuanya niatannya untuk akhirat. Makanya saya itu harus pahamkan. Saya itu, nanti kapan-kapan lagi kita bahas. Memahami kerja itu ibadah. Tapi kadang-kadang orang itu tidak paham artinya apa gitu loh. Kerja tapi ibadah. Tapi sampai dia kemudian melupakan kewajiban. Berarti tidak paham dengan kata-kata yang dia sampaikan. Kerja itu ibadah itu kayak apa? Kapan-kapan lah kita bahas misi itu. Tentang tema itu, kerja itu ibadah. Paham Pak? Iya. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita selenggarakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.